Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fallahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada subuh yang berbahagia ini Allah kumpulkan kita di tempat yang paling baik di muka bumi, dalam kondisi ditatap dan dilihat oleh para malaikat, dan dalam suasana kalbu yang terikat akan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan segala kebaikan yang kita lakukan pada detik dan saat ini semuanya insya Allah menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita melanjutkan pengajian kita, di mana sebelumnya kita mengkaji fikih Syafi'i memakai kitab Al-Fiqhul Manhaji. Jadwalnya setiap hari Senin ba'da maghrib sampai isya. Tapi karena satu di antara lain hal, akhirnya dipindahkan kepada setiap subuh Sabtu, ya, sekali sebulan. Ya, mudah-mudahan perpindahan jadwal ini tidak mengurangi semangat kita dalam menuntut ilmu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pembahasan kita yang terakhir dulu adalah tentang bagaimana konsekuensi orang yang meninggalkan salat, atau pembahasan kita ketika itu adalah 4 pertemuan seputar mengqadha salat, mengganti salat baik yang sengaja ataupun yang tidak, yang pernah kita tinggalkan di masa lalu. Nah, pada pagi ini kita melanjutkan mengulang-ulang kaji pada halaman 101 dari kitab Al-Fiqhul Manhaji, Tarikhu Masyru'iyatiha, sejarah pensyariatan salat ini seperti apa mulanya. Disebutkan oleh pengarang, as-salatu minal ibadatil qadimati fi masyru'iyatiha. Salat itu adalah di antara bentuk ibadah yang sudah lama dan pernah disyariatkan sebelumnya, bukan hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga pada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi Bapak Ibu sekalian, salat ini adalah ibadah yang sudah ada sejak dulu, namun dilanjutkan kembali perintah ini oleh Allah untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Nah, apa buktinya? Faqad qala ta'ala an sayyidina Ismail alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang buyut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Nabi Ismail alaihi salam. Jadi Nabi Ismail ini anak dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, disifati oleh Allah beliau ini di dalam surat Maryam ayat yang ke-55, wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah wa kana 'inda rabbih mardiyya. Nabi Ismail ini adalah dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan salat dan zakat, wa kana 'inda rabbih mardiyya, dan dia di sisi Allah, di sisi Tuhannya diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekilas terlihat bahwa yang pertama, perintah salat itu sudah ada dulu di masa sebelum Nabi Muhammad, yaitu di masa Nabi Ismail alaihi salam. Dan yang kedua, kita dapatkan informasi dari ayat ini, perintah Nabi Ismail kepada keluarganya untuk melaksanakan salat dan membayar zakat berujung kepada ridha dari Tuhannya. Jadi di dalam agama kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk menyuruh anak kita salat mulai usia 7 tahun. Lalu apabila sudah naik kepada usia 10 tahun, ia pun masih belum salat, maka boleh dipukul. Ya, tentunya pukulan yang tidak menyakitkan atau pukulan yang tidak menzalimi. Nah, itu adalah di antara bentuk ketegasan. Kenapa? Karena salat ini adalah yang paling utama, yang dengannya nanti insya Allah Allah akan menilai dan mempertimbangkan amal-amal kita yang lain. Apabila salatnya berkualitas, apabila salatnya bagus, maka nanti Allah akan memberikan syafaat atau efek kebaikan terhadap amal-amal kita yang lain. Nah, maka ujung-ujungnya adalah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian di sini dijelaskan faqad arrafat hal hanifiyatul lati bu'isa biha Ibrahim. Salat juga sudah dikenal dalam agama Islam, agama Hanifiyah, yang dengannya diutus Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Hanifiyah itu adalah kecondongan kepada fitrah yang lurus. Ya, maka kita selalu ketika membaca salah satu redaksi dari doa iftitah, kita baca inni wajjahtu wajhiya lillahilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima. Hanifan itu artinya adalah seperti yang diungkapkan oleh Al-Imam Al-Izzu bin Abdissalam, adalah kecenderungan kepada al-haq, kepada kebenaran. Ya, jadi hanifan, kami cenderung kepada kebenaran ya Allah, musliman dalam rangka menghadap penuh, menyeluruh, menyerah kepada Engkau ya Allah. Jadi itulah kalimat hanifan muslimah. Dan atas Al-Hanifiyah inilah Nabi Ibrahim diutus. Dan di dalam ajaran inilah sudah ada perintah salat juga. Wa arafaha atba'u Musa alaihi salam. Dan juga ternyata salat ini sudah dikenal dan pernah disyariatkan kepada Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya.
Sehingga juga di dalam syariat Nabi Isa alaihi salam, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ungkapan Nabi Isa di dalam Al-Qur'an pada surat Maryam ayat yang ke-31. Allah menceritakan dengan lisan Nabi Musa, Nabi Isa, di mana Nabi Isa mengatakan wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah memerintahkan, mewajibkan kepadaku salat dan zakat selama aku hidup. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, ternyata salat ini sudah ada pada mereka sebelumnya. Nah, wa indama bu'isa nabiyuna Muhammad, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul, kana yusalli rak'ataini kulla sabah wa yusalli rak'ataini kulla masa. Jadi mulanya dulu sebelum Isra dan Mi'raj, di mana di dalam Isra dan Mi'raj itu Nabi menjemput, menerima perintah salat. Nah, didapatkan salat itu 5 kali sehari semalam, 17 rakaat. Nah, sebelum itu terjadi, Rasulullah itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap pagi salat 2 rakaat dan setiap waktu sore salat pula 2 rakaat. Ya, jadi totalnya mulanya salat itu yang dilakukan oleh Rasulullah adalah 4 rakaat. 2 rakaat di waktu pagi, bangun di waktu pagi Rasulullah itu salat 2 rakaat. Nanti menjelang ketika sore atau menjelang terbenamnya matahari, Rasulullah pun salat 2 rakaat. Itulah dulu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dikatakan dalam sebuah pendapat 2 rakaat pagi dan sore itulah yang dimaksudkan oleh Allah ketika Allah menyuruh dan memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Mu'min ayat ke-55. Allah memerintahkan Nabi Muhammad, wasabbih bihamdi rabbika bil asyiyi wal ibkar. Wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar, dan bertasbihlah engkau dengan memuji Tuhanmu pada pagi dan sore hari. Nah, itulah ternyata dalam satu pendapat makna atau maksud dari perintah Allah di dalam surat Al-Mu'min itu. Jadi kalau kita tidak memahami ayat ya secara umum, maka kita nanti mungkin akan beranggapan ya keliru tentang salat ini. Ketika kita membaca misalnya dalam surat Al-Mu'min ayat yang ke-55, Allah hanya menyuruh kita pagi dan sore hari ya untuk bertasbih memujinya, sedangkan salat itu ada puja-pujian kepada Allah, lalu kita simpulkan salat itu hanya 2 rakaat pagi, 2 rakaat sore. Kan ada beberapa waktu yang lalu viral seseorang yang pengen viral mengatakan tidak mendapatkan perintah salat 5 waktu itu katanya dalam Al-Quran. Tidak mendapatkan atau apa bahasanya kemarin itu? Ya, nah, jadi nampaknya ingin terkenal. Dia kalau ingin terkenal ini Bapak Ibu buat yang aneh-aneh. Jadi ada sebuah ungkapan, bul ala zamzam fatu'araf. Kencingilah zam-zam itu, maka kalian akan terkenal. Jadi buat yang aneh-aneh cepat terkenalnya tuh. Nah, misalnya Pak manjat ke atas tuh waktu kajian, nah, cepat terkenalnya nanti itu. Nah, jadi artinya apa? Ayat itu harus kita pahami, tidak hanya satu ayat, tetapi seluruh ayat-ayat yang ada itu kita kumpulkan dalam tema yang sama, sehingga kita bisa mendapatkan kesimpulan yang mendekati kepada kebenaran. Nah, jadi
Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di sini lanjutan dari sejarah pensyariatan salat ini. Di bawahnya ada pembahasan tentang salat maktubah, salat yang wajib. Nah, lalu di dalam hadis Isra dan Mi'raj yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam nomor hadis yang ke-342, begitu juga Imam Muslim pada hadis yang ke-163, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam furija an sakfi baiti wa ana bi Makkah. Jadi ketika itu kata Rasulullah, saya sedang dalam keadaan terbaring. Ini hadisnya panjang. Berbaring, tiba-tiba tersingkap, apa istilahnya yang di atas itu, Pak? Plafon atau apa namanya? Atap rumahnya tersingkap. Nah, fa nazala Jibril, lalu turunlah Jibril. Ya, panjang ceritanya. Summa akhadha bi yadi fa araja bi ila sama. Lalu Jibril itu memegang tanganku ketika di Mekah. Aku tidur berbaring di rumah, nampak langit terbuka, ya, atap rumah terbuka, datang Jibril mengambil tanganku, ya, dalam cerita yang sangat panjang, fa faradallahu ala ummati khamsina salatan. Lalu, ya, secara ringkas di dalam perjalanan Isra itu perjalanan dari Makkah ke Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Apa tujuan Allah? Linuriyahu min ayatina. Dalam rangka Allah memperlihatkan ayat tanda-tanda kebesarannya. Nah, lalu dari Masjidil Aqsa Nabi Muhammad Mi'raj. Nah, itu yang dimaksud dengan Mi'raj. Mi'raj itu artinya naik. Jadi sederhananya arti dari Mi'raj itu naik. Nah, maka ada Isra wal Mi'raj. Jadi kalau Bapak Ibu belum tahu, selama ini Isra itu perjalanan malam hari dari Makkah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu apa yang dilakukan di Masjidil Aqsa? Nabi Muhammad menjadi imam salat berjamaah dengan seluruh penduduk langit, turun para malaikat, dan Nabi Muhammad juga salat bersama arwah ruh para nabi dan rasul di Masjidil Aqsa itu. Maka dalam ceritanya Nabi Muhammad itu bertemu dengan ruh para nabi. Dan yang paling sering ditemui 3 kali adalah Nabi Musa alaihissalam. Yang pertama ketika dalam perjalanan Isra, Nabi Muhammad lewat di kuburan Nabi Musa. Nampak Nabi Musa salat di dalam kuburannya. Jadi wa huwa yusalli fi qabri. Dia salat Nabi Musa itu di kuburannya, kata Rasulullah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Lalu ketika sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad pun menjadi imam salat, berjumpa juga dengan Nabi Musa alaihissalam. Nanti ketika Mi'raj, ya, di langit yang ke-6 juga kembali berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Jadi dalam tanda kutip, yang paling beruntung berjumpa dengan Rasulullah pada Isra dan Mi'raj itu, yang paling sering adalah Nabi Musa alaihissalam. Dan kata guru kami Syekh Muhammad Sa'ad, ya, dalam analisa beliau, kan Nabi Muhammad itu di dalam hadis, ya, disebutkan fa farada ala ummati khamsina salatan. Allah mewajibkan kepadaku dan umatku itu 50 rakaat salat. Nah, jadi turun lagi ke langit yang ke-6 berjumpa dengan Nabi Musa. Lalu Nabi Musa mengatakan, irji ila rabbik, ya, pulanglah kembali ke Tuhanmu.
Lalu mintalah keringanan karena umatmu lemah, sedangkan aku dan umatku yang kuat saja tidak akan mampu 50 kali salat itu. Lalu bolak-balik Rasulullah itu sebenarnya ya selain takdir Allah tentunya, selain settingan Allah Subhanahu wa taala tentunya, ya apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam itu adalah dalam rangka rindu selalu berjumpa dengan Rasulullah. Jadi tidak mau dia Rasulullah itu cepat-cepat balik ke bumi. Ketemu dulu kita wahai Muhammad. Ya, ketemu dulu kita. Jadi disuruhnya naik, nanti turun lagi, dicari lagi alasan supaya naik lagi, nanti turun lagi, ketemu lagi. Nah, itu akal-akalan dalam tanda kutip Nabi Musa alaihi salam, ya. Dan ini logis Bapak Ibu, karena Nabi Musa ini dulu pernah minta kepada Allah, ya Allah, jadikan aku nabi akhir zaman. Ya, di alam arwah dulu, ya, dalam sebuah riwayat dikatakan dia minta seperti itu kepada Nabi Muhammad, kepada Allah. Lalu Allah mengatakan, Musa, sorry bro, ya, nah, untuk akhir zaman itu sudah ada nabinya, ya, sudah dipersiapkan Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sudah ya Allah, kata Nabi Musa, kalau begitu jadikan aku umat akhir zaman, umat dari Nabi akhir zaman. Jadi seorang Nabi Musa saja tahu keunggulan menjadi umat Nabi Muhammad, tahu betapa mulianya umat Nabi Muhammad, tahu betapa berkahnya menjadi umat Nabi Muhammad. Masa kita yang sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad tidak bersyukur untuk itu? Dan yang paling membahagiakan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah terbukanya kesempatan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah yang tidak diizinkan kepada nabi-nabi yang lain sebelum Nabi Muhammad ini diberikan syafaat. Dan syafaat yang paling agung itu yang disebut dengan syafaatul kubra, ya, menurut Syekhul Azhar Al-Imam Al-Bajuri, itu kata beliau, syafaat yang paling besar itu nanti, syafaat yang paling agung itu adalah ketika kita diselamatkan dari ketakutan di padang mahsyar. Nah, itulah makna dari yang kita minta kepada Allah itu setelah azan, ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ya Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudanil ladzi wa'atta wa ba'athu Allah. Ya Allah, tolong posisikan Nabi Muhammad itu maqaman mahmuda, ya, posisi yang sangat terpuji yang sudah engkau janjikan kepadanya. Nah, itulah yang dimaksud dengan maqamam mahmuda. Itu adalah kesempatan Nabi Muhammad memberikan kepada kita syafaat pada ketakutan di saat padang mahsyar, hari di mana kita dibangkitkan. Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Karena ya, nauzubillah, satu hari di sana itu nanti sama dengan berapa tahun? Ribuan tahun kita berdiri menanti dihisab. Ada yang memikul dosanya, ada yang tanpa sehelai benang pun, ada yang bercucuran dalam keringatnya ribuan tahun. Dan mereka meminta, ya Allah, daripada kami menanti dalam menderitanya menanti hisab ini, ya Allah, masukkan sajalah kami ke neraka. Saking menakutkannya padang mahsyar itu, Pak, yaumul hisab itu. Tidak percaya Bapak, cobalah nanti, berangkatlah duluan. Allahu Akbar. Sama kita duduk di depan muka pengadilan, kita disidang, itu kan cemas itu, Pak. Pernah berperkara Bapak-bapak di sini, ya, duduk berperkara, bersidang di hadapan Allah. Lalu apa yang terjadi? Saat itu mungkin kita akan berkata, ya Allah, ya, wahai Tuan Qadi, wahai Tuan Hakim,
Jan di sidang-sidang julai, masukkan sajalah ke penjara tuh, ponis sajalah langsung. Saking takutnya kita di sidang itu. Nah, jadi begitu. Nah, maka saat itulah kesempatan kita diberikan oleh Nabi Muhammad syafaat. Nah, jadi ketika diberikan syafaat di ketakutan hari padang mahsyar itu, selesai kita. Ibarat jalan yang kita jalani adalah jalan tol. Ya, selesai, sudah tenang kita. Nah, jadi tidak perlu ribuan tahun lagi kita menanti untuk disidang di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan maqaman mahmuda. Apalagi kalau kita diberikan seteguk air dari telaga Al-Kautsar yang apabila diminumkan kepada kita, la yazma'u ba'dahu abadan. Tidak akan pernah kita kehausan selamanya dalam proses ribuan tahun itu. Nah, jadi nikmat menjadi umat Nabi Muhammad. Tetapi ketentuan berlaku, Pak. Ya, tidak semua kita akan dapat syafaat itu. Di antara bentuk kita mengejar syafaat itu adalah memperbanyak salawat kepada Nabi. Ya, kalau bisa, ya wirid yang diberikan oleh guru-guru kami dulu di Mesir itu sebelum tidur itu selain doa-doa, ayat-ayat kursi yang kita baca, 3 kul yang kita baca, itu wiridkan 3 hal. Ya, yang pertama istighfar kepada Allah sebanyak 100 kali. Wa inni la astaghfirullah kulla yaumin mi'ata marrah. Karena saya ini, kata Rasul, setiap hari beristighfar kepada Allah 100 kali. Dalam riwayat ada yang 70. Elok yang lebih banyak, ya. Kita amalkan 100 kali baca istighfar kepada Allah. Ya, putar biji tasbih itu, ya. Musabbihah kita itu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dalam riwayat Al-Bukhari astaghfirullah saja. Dalam riwayat Tirmizi boleh ditambah dengan astaghfirullahal azim. Karena ada pula orang mengatakan pada hari ini baca istighfar itu hanya astaghfirullah saja, tak perlu tambah hal azim. Berarti dia belum khatam ini baca kitab-kitab sunnahnya. Padahal di dalam riwayat Tirmizi, dalam riwayat Nasa'i ada tambahan astaghfirullahal azim. Istighfar dulu katanya. Astaghfirullah, astaghfirullah. Kenapa astaghfirullah saja, tidak tambah al-azim? Karena al-azim itu konon katanya bid'ah. Ada juga yang berpendapat seperti itu, Pak. Jadi dia lupa. Barangkali kata-kata hal azim itu ada di dalam kitab hadis yang lain, tertuliskan riwayatnya bahwa Rasulullah juga mengajarkan kita istighfar dengan tambahan kalimat hal azim. Tapi tanpa pakai al azim pun boleh. Apapun boleh. Ya, jika disifatkan kepada Allah. Astaghfirullahal at-tawwab boleh juga. Astaghfirullahal azim boleh juga. Astaghfirullah al-latif boleh juga. Enggak masalah. Ya, enggak masalah. Jadi dibolehkan mana yang nyamannya kita. Tapi kalau nyaman kita istighfar 100 kali astaghfirullah, astaghfirullah. Ya, tak masalah. Lalu ditambah dengan tahlil la ilaha illallah 100 kali. Ya, dalam sebuah riwayat, ya, jika tidak salah dalam Sunan Tirmizi juga diceritakan kalau kita membaca la ilaha illallah, Allah membuka pintu langit dan Allah menatap hambanya yang mengucap la ilaha illallah itu. Jadi tinggal Allah mau letakkan di mana terserah Allah. Ya, diangkatnya ke derajat wali bisa. Allah masukkan kelompok orang soleh bisa. Ya, terserah Allah. Dan yang paling penting dari kalimat la ilaha illallah itu adalah yang si pengucapnya ikhlas, tulus dari hati mengatakan la ilaha illallah. Siapa yang mengucapkan itu tulus dari hatinya, ya, mukhlisan min qalbihi, tulus dari hatinya, dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Selesai sudah, ya. Jadi istighfar la ilaha illallah, baru bersalawat kepada Nabi 100 kali. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Boleh pakai sayyidina, boleh juga langsung Allahumma.
salli ala Muhammad. Kalau saya mengamalkan biasanya pakai sayyidina, ya, dengan dalil-dalil yang ada memperbolehkan kita membaca Allahumma salli ala dengan tambahan sayyidina. Nah, lalu maka dengan banyak bersalawat kepada Nabi, maka insya Allah kita mendapatkan syafaat. Lalu yang kedua, cara mendapatkan syafaat itu adalah dengan mendengarkan azan, lalu membaca zikir sesudah kalimat-kalimat azan itu. Allahu Akbar, kita baca Allahu Akbar. Seperti apa yang dikatakan muazzin, itu yang kita ucapkan, kecuali pada kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita tambahkan, kita bacakan la haula wala quwata illa billah sampai berakhir azan, lalu kita membaca zikir. Boleh dengan mengangkat tangan, boleh pula dengan tidak. Tapi yang saya amalkan mengangkat tangan. Kenapa? Karena ini termasuk doa, dan adab doa adalah mengangkat tangan. Berdasarkan dalam sebuah hadis, innallaha hayyun karim, sesungguhnya Allah itu maha pemalu dan maha mulia. Malu dalam artian apa? Apabila ada hambanya yang mengangkat tangan meminta kepadanya, dia malu tidak mengabulkan apabila tangan itu kembali mengusap wajahnya tanpa ada pengabulan sama sekali. Jadi ketika kita mengucapkan berdoa, angkat tangan Allahumma rabba hazihi da'wah, ditamah sampai yang terakhir, maka apa kata Rasul? Wajabat lahu syafaati, wajib dia mendapatkan syafaatku. Jadi kita yang kecil-kecil itu yang suka lupa biasanya Pak, ya. Kadang orang azan kita sibuk saja, ya, bercengkrama, bercerita dan lain sebagainya. Padahal dalam zikir-zikir dan doa kita setelah azan itu ada kesempatan kita yang sudah dijanjikan oleh Nabi, dan janji Nabi pasti akan berlaku. Halat lahu syafaati, wajib orang itu dapatkan syafaat dariku nanti. Maka mari kita dari yang kecil-kecil ini mulai kita istiqamahkan. Nah, Bapak Ibu hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kembali ke cerita kita tadi, ya, Nabi Musa meminta menjadi umat akhir zaman, dan akal-akalan dalam tanda kutip Nabi Musa untuk bisa sering berjumpa dengan Rasulullah. Lalu dalam keterangan Imam Nawawi, Nabi Isa menyuruh balik lagi ke aras, ke Sidratil Muntaha untuk minta keringanan jumlah salat ini. Apa kata Imam An-Nawawi? Ya, faraja'a ila maudi'il ladzi yunaji fihi rabbahu. Kembalilah Nabi Muhammad itu ke atas, ya, ke tempat di mana dia bermunajat dengan Rabbnya. Jadi bukan berarti aras itu, ya, atas itu tempat duduknya Tuhan, tidak. Jadi sebagian orang mengatakan kan Isra Mi'raj itu dalil Tuhan itu bertempat di aras. Tidak, kata Imam Nawawi, tidak begitu. Naiknya ke atas itu Allah, Nabi Muhammad itu ila maudhi'il ladzi yunaji fihi rabbah, ke tempat di mana dia bermunajat ke Tuhannya. Bukan bertemu face to face. Ini yang dipahami oleh Al-Imam An-Nawawi. Dan kecenderungan kita mazhab Ahlus Sunnah ya seperti itu. Ya, tidak berjumpa dengan face to face seperti ini. Karena aras adalah makhluk. Dan Allah tak membutuhkan makhluk. Nah, ini akidah Ahlus Sunnah. Karena ada pada hari ini digeser pemahaman ini kepada pemahaman Imam Ibnu Taimiyah. Yang mengatakan yang di aras, ya, duduk di sana, bertempat di sana, ya. Ini yang kita dalam mazhab akidah Ahlussunnah yang tidak bisa kita terima yang demikian itu. Allah punya wajah, ya wajah, arti wajah ya wajah, tapi jangan disamakan. Nah, itu kan kacau itu. Allah punya tangan, ya, ya kalau Allah bilang tangan ya sudah tangan, tapi jangan disamakan. Berarti ujung-ujungnya punya. Yang artinya tangan adalah jarihah, anggota tubuh. Jadi cuma dialas dengan kalimat tidak sama dengan tangan kita. Padahal akidah Ahlussunnah wal Jamaah ada dua pilihan.
terhadap itu. Yang pertama, serahkan bulat-bulat maknanya kepada Allah. Selesai kan? Ya, selesai. Ya, lalu ada orang yang mengatakan kalau gitu apa gunanya Allah menurunkan Al-Qur'an kalau ada ayatnya yang tak kita pahami. Sekarang kita balikkan pertanyaan. Ya. Ayat-ayat yang seperti itu mutasyabihat atau muhkamat? Mutasyabihat kan yang ragam maknanya. Ya, dan bahkan ada di dalam Al-Qur'an itu yang kita tidak tahu maknanya. Seperti huruf-huruf muqatta'ah. Alif lam mim. Tak tahu kita artinya. Dan seluruh ulama tafsir mengatakan wallahu a'lamu bimuradi. Selalu itu yang ditafsirkan. Yasin, Nun, Alif lam mim, Alif lam ra ha mim, Ain sin qaf, kaf ha ya ain sin qaf ha. Apa satu lagi? Nah, itu kan ayat-ayat muqatta'ah yang kita tidak tahu artinya. Nah, karena ada memang yang kita tidak tahu pasti maknanya, kembalikan itu kepada Allah. Makna artinya seperti apa, tidak urusan kita. Urusan kita hanya beriman. Ya sudah sampai di situ. Jangan dibahas-bahas. Tapi kalau dibahas-bahas nanti tangan gimana? Istiwa di aras itu gimana? Nah, di situ keliru nanti pemahaman kita, sehingga muncullah nanti ya tajsim, seolah Allah itu raksasa yang besar yang duduk di singgasana. Nah, itu kacau itu. Sudah. Ya, kita bisa menengok di kening orang yang seperti itu tuh ada kekacauan cara memandang Tuhan. Itu bisa kita nampak itu Pak, di kening itu nampak kita itu. Nah, padahal di dalam ungkapan salah seorang ulama, segala yang terlintas di pikiranmu atau di hatimu tentang sosok Tuhan, fallahu mukhalifun anzalik. Allah di luar batasan pikiranmu itu. Seperti apa yang hadir dia, entah tangan, tapak, semuanya ya pasti berbeda. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah, jadi Imam An-Nawawi mengatakan dalam Isra dan Mi'raj itu Nabi Muhammad itu bukan berjumpa face to face, tetapi Nabi Muhammad kembali ke tempat di mana dia bermunajat dengan Allah, menerima perintah salat. Nah, itulah yang disarankan oleh Nabi Musa alaihi salam. Sebagaimana Nabi Musa bermunajat kepada Tuhannya di Bukit Tursina. Di mana Bukit Tursina itu, Bu? Bukit Tursina. Watin wa turisinin. Turisinin itu adalah Bukit Tursina di Mesir. Ya. Nah, kalau sesekali jalan kita ke sana, nanti singgah kita sana, Pak ya. Ya, mau bapak-bapak umroh plus Mesir kita. Saya yang bayar insyaallah. Ya. Tapi bapak nyetor ke saya yang bayar gitu. Ya, jalan-jalan umrah, tapi kita singgah dulu di Mesir. Ya, lihat Fir'aun, seperti apa Fir'aun itu wajahnya. Ganteng dia, Pak. Hidungnya mancung. Ya, pas ketemu dulu 2010 sama Fir'aun itu, nampak saya Fir'aun itu langsung. Pengen saya tinju dia rasanya. Ya, inilah orang dulu yang mengatakan saya adalah Tuhan. Nah, pengen saya tinju rasanya. Tapi dia dibungkus di dalam peti kaca yang sangat tebal. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau nengok, nanti kita jalan-jalan ke sana. Ya, nah, kemudian ke Bukit Tursina tempat Nabi Musa menerima wahyu. Nah, Bapak Ibu hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu dari hadis Mi'raj ini was-sahih, pendapat yang terkuat, anna haditsatul Isra, peristiwa Isra dan Mi'raj itu kanat qabla hijratin Nabi ilal Madinah. Isra dan Mi'raj itu terjadinya sebelum peristiwa hijrah. Jadi sebelum Nabi hijrah ke Madinah, terjadilah Isra dan Mi'raj itu. Nah, berapa lama? Bisa maniyata asara sahran. Ya, 18 bulan sebelum hijrah. 18 bulan sebelum hijrah berarti 1 tahun 6 bulan sebelum hijrah sudah diwajibkan salat 5 waktu sehari
semalam. Maka dikatakan oleh pengarang kitab di sini, wa idzan, oleh karena itu, fa inna salawatil khamsil maktubah nasakhatir rak'ataini allataini kanata fis sabahi wal masa. Jadi 18 bulan sebelum hijrah ke Madinah, Nabi di Isra Mi'rajkan. Lalu setelah itu turun dari Mi'raj, pulang dari Isra tadi. Saat itulah Nabi memerintahkan kepada umatnya salat 5 waktu sehari semalam. Dan ini salat yang 5 waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah ini menghapus, menasah, ya, menganulir, membubarkan, menghapus 2 rakaat di pagi, 2 rakaat di sore yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka buya-buya kami dulu di pesantren mengajarkan mengajarkan ibu saya ada syair-syair tentang salat ini, Pak. Tentang sejarah 5 waktu itu. Ya, mari sembahyang, marilah sembahyang 5 waktu malam dan siang, sedikit pun tidak boleh kurang, supaya kita menjadi menang. 5 waktu tidaklah berat jika engkau umat Muhammad. Nah, sampai situ hafalannya, Pak. Panjang itu syairnya. Mak saya dulu kata mak saya ketika mengayun di usia-usia 2-3 tahun itu selalu dizikirkan dengan zikir itu, Pak, ya. Atau dengan zikir-zikir ilahi las itu. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa alan naril jahimi fahabli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafiruz zambil azimi. Itu disair-sairkan dulu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau menggendong anak cucu baca syair-syair itu. Jadi teringat, masuk ke dalam kalbunya itu. Ya, tentang salat, tentang taubat, tentang zikir. Nah, jadi kembali kita ke kaji kita. Jadi salatnya Nabi pertama kali 2 rakaat, ya, pagi dan sore, dinasakh, dianulir dengan perintah 5 kali, 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Dan pensyariatannya ini sekitar 18 bulan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangkat hijrah meninggalkan kota Makkah dan bermukim di kota Madinah. Itulah barangkali kaji kita pada pagi ini. Sudah masuk waktu syuruk. 2 menit lagi. Baik, sebelum kita tutup, mungkin barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan oleh para jamaah, baik online maupun offline. Silakan. Mic ada? Kurang dengar saya, Pak. Tunggu sebentar, kita cari mic-nya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kapan Nabi Muhammad itu melakukan salat 5 waktu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali, Pak? Pertama kali. Itu saja, ringkas. Kapan pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam? Ketika subuhnya sampai di Makkah pada malam Isra dan Mi'raj. Kayak tadi malam kan berangkat Isra dan Mi'raj. Kan menjelang subuh sudah sampai lagi di Masjidil Haram di Makkah. Maka saat itulah Rasulullah pertama kali melaksanakan salat subuh 2 rakaat.
Nanti zuhurnya zuhur 4 rakaat. Dan saat itulah mulai Nabi menceritakan, menyampaikan dan mewajibkan kepada para umatnya. Jadi ketika salat pada waktu itu di Masjidil Haram, ya, ketika salat subuh pada waktu itu, saat itulah Nabi mulai menyampaikan syariat baru, ya, syariat baru dalam jumlah rakaat salat ini dan waktu-waktunya kepada umatnya. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Lalu disebutkan di dalam halaman 101, ya, syuri'at hazihi salawat. Jadi disyariatkan salat 5 waktu sehari semalam itu pada malam diisrakan dan dimi'rajkan Nabi Muhammad itu ke Baitul Maqdis. Lalu diangkat mi'raj ke langit. Wa qad faradallah, Allah mewajibkan kepada Nabi Muhammad dan kepada seluruh umatnya kita kaum muslimin mulanya 50 kali salat sehari semalam. Summa khaffafallahu azza wa jalla ila 5 salawat. Lalu diringankan menjadi 5. Dari 50 menjadi korting menjadi 5. Nah, dikatakan oleh pengarang kitab di sini, fahiya khamsun fil ada, 5 kali dilakukan tetapi pahalanya sama dengan 50. Jadi 5 kali kita lakukan pahalanya 50. Apalagi ditambah dengan salatnya itu dalam keadaan berjamaah. Lalu di masjid yang banyak pula jamaahnya, tentu lebih banyak, sangat banyak pula pahalanya. Lalu kapan Nabi mulai melakukan? Mulai subuh ketika ia pulang malamnya dari perjalanan Isra dan Mi'raj. Saat itulah disosialisasikan oleh Rasulullah perubahan jumlah rakaat yang sebelumnya Nabi itu sendiri salatnya 2 rakaat subuh, 2 rakaat asar di waktu sore. Gitu Pak ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya masih bingung membedakan antara tingkatan ulama, kemudian ada aulia, ada as-salihin misalnya, orang-orang soleh, kemudian waliullah, kemudian ulama. Itu bagaimana cara membedakannya? Kalau waliullah tentu kita tidak bisa menjadinya, kecuali wali itu sendiri. Yeah. Tapi cara level-level tersebut itu kan semuanya orang-orang soleh, meninggalkan perbuatan jahat, melakukan perbuatan baik. Lalu untuk mengenal bahwa perbuatan itu dikatakan orang itu adalah ulama, orang itu adalah waliullah, orang itu adalah orang soleh, itu seperti apa Ustaz? Baik. Ya. Boleh pertanyaannya kenapa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang an'amta 'alaihim, yang mereka mendapatkan nikmat. Siapa mereka yang mendapatkan nikmat itu? Para ulama tafsir, orang-orang yang mendapatkan nikmat itu ada 4 kata ulama tafsir. Minas syuhada wassalihin wassiddiqin. Minan nabiyyin, para nabi, wasyuhada, orang saleh, minan nabiyyin wasyuhada wassiddiqin, orang-orang yang jujur, wassalihin, dan orang-orang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan itulah teman terbaik, contoh nyata yang kita jadikan sebagai teladan. Ada 4 nabi. Nabi itu adalah orang soleh yang layak diberikan wahyu. Ya, lalu apabila diperintahkan untuk menyampaikan, berarti dia nabi dan rasul. Kemudian asyuhada. Asyuhada orang soleh yang diberikan karunia mati syahid. As-siddiqin orang soleh yang punya karakter jujur, ya, karakter yang besar di dirinya itu kejujurannya, maka dia orang soleh yang siddiqin, baru secara umum orang soleh. Jadi orang soleh ini punya martabat-martabat. Maaf, saya dosen, tapi jabatan saya lektor 3C. Si fulan dosen, tapi guru besar profesor.
Si fulan dosen tapi masih asisten ahli 3B. Sama-sama dosen tapi jabatan berbeda. Bisa dipahami sampai di situ? Ini imam, Pak Imam. Hafalannya 30 juz. Saya imam di musholla saya. Hafalan saya tak sampai 30 juz, tapi juz 30. Atau juz hafalannya 31 juz misalnya. Si Abah Muhammad imam di masjidnya, hafalannya 27 juz. Sama-sama imam, tapi martabat hafalannya berbeda. Maka terakhir adalah orang soleh. Orang soleh ini adalah orang yang baik di mata Allah, mengerjakan segala perintah, meninggalkan segala larang. Tetapi martabat orang soleh ini berbeda. Ada orang soleh tapi dia sudah jadi wali. Dan kewalian ini pun bertingkat-tingkat. Ada kewalian yang paling tinggi, ya, karena sudah tidak ada nabi, wali yang tinggal lagi, ya. Nabi, rasul yang paling tinggi kan. Kalau tidak ada tuh wali lagi. Nah, kewalian ini pun bertingkat-tingkat. Ada namanya wali kutub, ada namanya ghaus, ada namanya wali malamatiyah, ada namanya wali orang yang diangkat, diwalikan karena majzub, ya, yang terseret ruhaninya kepada Allah sehingga dia tidak tidak hirau lagi dengan alam sekitar. Bukan orang gila. Ya, ada loh orang yang ngecek gini kok menganggap orang gila sebagai wali. Enggak. Ya, orang yang terseret nuraninya sehingga tak dipikirkannya lagi dunia nih. Itu majzub itu. Tertarik kolbunya itu yang ada hanya cinta kepada Allah. Sama seperti kita ketika ada masalah tidak teringat lagi ya apa-apa, yang teringat itu hanya fokus ke situ saja. Misalnya anak kita sakit, ya seperti anak saya sakit misalnya, tak ingat saya lagi jadwal-jadwal kajian itu, ya kena fokusnya ke satu saja. Itu majzub namanya itu. Jadi orang soleh ini maksudnya adalah standar umum, tetapi kesolehan itu bertingkat-tingkat. Ada orang soleh yang sudah menjadi wali dan kewalian itu pun bertingkat-tingkat. Terserah Pak Imam lah mau jadi wali yang mana. Kalau saya sekarang wali murid aja lah dulu, ya. Ada wali murid kata Ustaz Somad, ada wali kelas. Pilihlah dulu mana yang cocok. Ya, ada wali pengantin yang menikahkan anaknya nanti. Kalau tingkatan yang tinggi-tinggi itu mungkin kita belum bisa. Kalau orang yang mati syahid dia orang soleh yang dikaruniakan syahid. Kalau orang soleh kalau dia jujur, orang soleh yang punya karunia bidang jujur ini yang menjadi kesolehannya. Ada orang yang memborong semuanya itu. Syahid juga, alim juga, ulama juga, wali juga. Siapa itu? Umar bin Khattab. Wali juga, ulama juga, pemimpin juga, mati syahid juga mati syahid beliau itu. Diborongnya semua. Kalau kita kan tidak bisa seperti itu tuh. Jadi begitu. Jadi analogi sederhananya sesama dosen tetapi pangkat jabatan fungsional berbeda dengan kewajiban juga berbeda. Jadi seperti itu. Ya. Ada lagi Pak? Ya, silakan. Terima kasih Ustaz. Mau tanyakan mengenai waktu suruh Ustaz. Ya. Banyak Ustaz yang menyampaikan yang sudah itu setelah berbunyi alarm suruh itu harus dilewatkan beberapa menit, katakanlah 12 atau beberapa menit. Itu apa sebabnya dilewatkan Ustaz? Kemudian ya. Baik. Banyak pula Ustaz itu setelah dia menyampaikan ceramah, waktu suruh berbunyi dia sudah assalamualaikum langsung sholat, dan banyak juga dipanggil sholat. Jadi yang mana yang betul? Ya. Terima kasih. Di dalam internal mazhab Syafi'i, jadi kan ngaji kita nih mazhab Syafi'i nih Pak ya. Dalam internal mazhab Syafi'i, salat sunat syuruk itu terjadi dua pendapat ulama dalam mazhab Syafi'i. Yang satu mengatakan diwakili oleh Imam Al-Ghazali dan selainnya, mengatakan salat syuruk itu salat yang salat sendiri dengan fadilah sendiri dengan waktu yang tertentu, berbeda dengan duha. Pendapat kedua mengatakan salat syuruk itu salat duha di awal waktu yang dikerjakan di masjid. Jadi dua pendapat. Lalu tentang waktunya
dua pendapat ini juga berbeda. Yang satu mengatakan pas waktu syuruk itu waktunya sudah boleh sholat. Pendapat kedua mengatakan waktu syuruk itu masih makruh kita untuk sholat. Karena saat itu sedang bertengger dua tanduk syaitan. Jadi jangan pas waktu berbunyi tet 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 itu kita sholat. Lewatkan dulu tanduk setan itu. Sekitar 10 menit. Standar yang paling mudah jam berapa masuk maghrib? Misalnya jam 6 berapa masuk maghrib? 6 lewat 11. Ya, berarti jam 6 nanti maghrib jam berapa? Jam 6.11 misalnya maghrib nanti. Maka jam 6.11 itulah kita sholat. Jadi dilewatkan dulu. Mana pendapat yang saya pilih lewatkan itu dulu. Ya, tapi kalau ada misalnya orang yang terburu-buru dia masuk kantor, masuk kerja, boleh ambil mazhab yang pertama tadi. Nah, kalau Pak kan enggak buru-buru, enggak menggaleh Pak ke pasar, enggak kan? Enggak buru-buru ya santai jalan dulu. Ya, tapi kalau buru-buru misalnya rumah kita jauh apa pas waktu syuruk itu ya sudah salat. Nah, tapi saya lebih cenderung ke pendapat yang mengatakan dilewatkan agak 10 menit tadi. Standar mudahnya disamakan dengan masuknya waktu maghrib. Kan sama itu jam 6.11, berarti jam 6.11 kita sholat nanti. Aku lah lewat malah. Nah, lo boleh. Jadi begitu Pak ya. Jadi dalam internal mazhab Syafi'i itu ada dua pendapat. Nah, sekarang silakan pilih. Kalau saya pribadi lebih cenderung pendapat yang melewatkannya tadi. Demikian. Nah. Ya. Kalau kita ya pendapat yang tadi mengatakan dia sama dengan salat duha. Ya, tetapi dia dikerjakan di awal waktu duha itu dan dikerjakan di masjid. Apakah setelah itu kita boleh salat duha? Boleh. Boleh salat duha lagi, Pak. Bukan berarti setelah 2 rakaat duha di awal waktu yang dinamakan dengan isyraq atau syuruk tadi kita tidak boleh lagi di rumah salat duha, boleh. Ya, boleh kita untuk salat duha lagi. Ya, berdasarkan dalil-dalil umum tentang salat duha itu di mana Nabi mengatakan di setiap sendi jengkal tubuh kita ini ada sedekahnya dan sedekahnya itu adalah di salat duha. Kalau Bapak ingin memperbanyak sedekah ya enggak masalah. Ya, kalau sedekahnya 2 rakaat oke. Tapi kalau Pak jadikan 8 rakaat kan lebih elok. Nah, jadi boleh lagi untuk salat duha. Ya, demikian. Lah tuh Pak jemaah banyak pertanyaan. Ya, kok sarapan pagi lah nunggu nampaknya. Ada Bah? Oh enggak ada. Baik, demikian kita tutup pengajian kita ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf atas segala kehilapan dan kesalahan kami karena pengajian ini direkam dan di-live-kan. Barangkali ada di antara keterangan kami yang didengar oleh alim ulama dan jika itu mungkin keliru kami meminta tunjuk ajar dengan baik. Demikian billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.